Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Ajwibatul Jaliyah liman sa'ala an syarh ibni Aqilin alal alfiyah. Kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Husain bin Ahmad bin Abdullah Al-Ali, yang mana sebagaimana kita ketahui kitab ini berisi tentang faidah-faidah yang ada di dalam kitab Alfiyah yang disajikan dengan cara tanya jawab. Ya, kita memasuki as-su'alul khamis, pertanyaan yang kelima. Ya, pertanyaan yang kelima. Ismul fi'li la tadkhulu alaihi al-awamilu fatu'assiru fihi. Isim fi'il itu tidak kemasukan amil, lalu amil itu mempengaruhinya. Ya, artinya sebagaimana sebelumnya sudah disinggung bahwasannya isim fi'il termasuk isim yang mabni. Ya, dia tidak terpengaruh oleh amil apapun. Ya, sehingga tidak kemasukan amil yang mana amil itu bisa mempengaruhinya. Kenapa? Karena isim fi'il itu mabni gitu. Kemudian alama. Ya, alama ini merupakan istifham yang asalnya yaitu ada ala, yang ala huruf jar gitu, dan ada ma. Ketika ada ma istifham didahului oleh huruf jar, maka alifnya wajib dihilangkan. Nah, kayak gini ya. Kemudian penulisannya digabungkan dengan sebelumnya, maka yang tadinya alif bentuk ya berubah jadi alif bentuk alif. Alama, ya maknanya di atas apakah gitu. Ya, sehingga ini ma-nya adalah ma istifham. Alama buniya hadzal qaulu. Ya, berdasarkan apakah pernyataan ini? Ya, pernyataan ini dibangun. Ya, artinya sebuah pernyataan isim fi'il itu tidak bisa kemasukan amil-amil, lalu amil itu mempengaruhinya. Ya, karena isim fi'il adalah mabni, maka alama buniya hadzal qaulu. Ya, pernyataan ini dibangun berdasarkan apakah. Kemudian wadkur, ya, wadkur khilafal ulama'i fihi. Dan sebutkan perbedaan ulama ya dalam permasalahan isim fi'il. Ya, dalam permasalahan kedudukan yang dimiliki oleh isim fi'il. Ya, tentang kemabniannya, dia mabni, isim fi'il itu mabni. Ya, cuma kedudukan dia itu dalam kalimat itu sebagai apa atau bagaimana. Ya, sebutkan perbedaan ulama dalam permasalahan tersebut. Ketika ada pertanyaan seperti itu, maka di sini diberikan cara menjawabnya atau jawaban dari pertanyaan tersebut. Al-jawab, innal qawla, sesungguhnya pendapat atau perkataan bi annasmal fi'li, bahwasanya isim fi'il la tadkhulu alaihil awamilu, dia tidak bisa kemasukan amil, fatu asiru fihi, lalu amil itu mempengaruhinya.
Pernyataan tersebut mabniyun ala, ya, pernyataan tersebut dibangun berdasarkan anna asma'al af'ali la mahalla laha minal i'rabi. Ya. Karena isim-isim fi'il itu dia tidak memiliki posisi i'rab. Ya, isim-isim fi'il tidak memiliki posisi i'rab. Wa hadhil mas'alatu, permasalahan ini, mahallu khilafin bainal ulama'i, ada tempat, ya, ada ruang perbedaan di antara para ulama. Ya, jadi permasalahan tersebut, ya, ada mahal, ya, ada satu tempat di sana terjadi perbedaan para ulama. Wadzalika ala salasati aqwalin, dan hal itu, ya, ala salasati aqwalin, ya, ada 3 pendapat, ya, bahwasanya permasalahan tentang isim fi'il itu tidak memiliki posisi i'rab, ya, dalam hal itu berlandaskan 3 perbedaan pendapat atau 3 pendapat dari para ulama. Kita lihat satu persatu. Alif, yang pertama, annaha la mahalla laha minal i'rabi, bahwasanya isim fi'il itu, ya, dia tidak memiliki posisi i'rab. Ini pendapat pertama. Ya, pendapat pertama mengatakan isim fi'il tidak memiliki posisi i'rab. Wa hadza madhhabul Akhwashi wa ikhtarahu Ibnu Malikin. Ini merupakan madhab atau pendapatnya Imam Akhwas, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Malik rahimahumullah. Ya, jadi yang pertama apa? Pendapat ulama dalam hal ini, isim fi'il tidak memiliki posisi i'rab. Ya, kita berikan contoh, ya, misal ada kalimat, kita ambil satu contoh isim fi'il, ya, soh, gitu, ya, anil kalami, gini, ya, diamlah. Soh kan artinya uskut, ya, diamlah dari perkataan ini. Ya, di sini ada isim fi'il ini, soh ini adalah merupakan isim fi'il. Ya, maka mengikuti pendapat pertama, soh di sini dia tidak memiliki posisi i'rab. Ya, sehingga dalam i'rabnya, ya, soh, gitu, ya. Ya, ismu fi'lin itu. Ismu fi'lin, ya, soh adalah isim fi'il, ya, ismu fi'li amrin, ya, karena bermakna fi'il amr. Soh adalah ismu fi'li amrin, ya, dia isim fi'il amr bimakna uskut, ya, karena dia maknanya uskut, ya, bimakna, ya, ini maknanya uskut. Ya, soh adalah isim fi'il amr bimakna uskut. Ya, kalau mabniyunnya, ya, mabniyun ala sukun, gitu, ya, mabniyun ala sukun.
Soh ismu fi'li amrin bimakna uskut mabniun ala sukuni. Ya, tinggal ditambahkan la mahalla lahu minal i'rab. Minal i'rab. Nah, gini ya cara mengi'rab soh. Ya. Ya, jadi soh adalah ismu fi'li amrin, isim fi'il amr bimakna uskut. Maknanya uskut, diamlah gitu. Mabniun ala sukuni, mabni sukun ya karena pakai sukun soh. La mahalla lahu minal i'rabi. Dia tidak memiliki posisi i'rab gitu. Ya, ini madhab yang pertama atau pendapat yang pertama. Kemudian kita lanjut yang ba atau yang kedua tentang isim fi'il. Annaha fi mahallin nasbin, ya, bahwasanya isim fi'il itu dia berada pada posisi nasab. Ya, annaha fi mahallin nasbin, dia berada pada posisi nasab, maf'ulun mutlaqun, dia maf'ul mutlaq. Ya, li fi'lin mahdhufin, dinasab oleh fi'il yang dihilangkan. Wa dzalika, dan perkara tersebut yaitu isim fi'il dia posisi nasab sebagai maf'ul mutlak bagi fi'il yang dihilangkan itu ala tibari annaha naibatun 'anil masdari itu. Ya, jadi yang menyatakan ya bahwasanya isim fi'il itu sebagai maf'ul mutlak, ya hal itu ala tibari annaha naibatun 'anil masdari, ya berdasarkan ya satu sudut pandang gitu ya, bahwa isim fi'il itu merupakan pengganti dari masdar. Wa hadza madhabul muzani, wa hadza madhabul mazini. Ya, ini merupakan madhabnya al-Mazini. Ya, ini yang kedua ya. Yang kedua menyatakan bahwa apa? Isim fi'il dia posisinya nasab sebagai maf'ul mutlak. Dia dinasab oleh fi'il yang mahdhuf, fi'il yang dihilangkan. Ya, dan isim fi'il tersebut gambarannya dia itu pengganti dari masdar. Ya, kita contohkan untuk yang kedua. Ya, misal ada isim fi'il mah, ya, isim fi'il mah, ya, yang artinya tinggalkanlah. Ya, kalau diulang maka mahin itu kan, ya maknanya sama ya. Sebagaimana soh, dia suatu saat bisa menjadi sohin gitu. Ya, di sini mah yang artinya tinggalkanlah. Maka mengikuti pendapat kedua, mah ini dia posisinya nasab ya, dia posisinya nasab sebagai maf'ul mutlak. Ya, karena mah itu bermakna yaitu dia masdar dari maf'ul yang dihilangkan, yaitu kuffa kemudian kaffan. Ini mahnya ini seakan-akan kafannya ya, dia masdar ya, sehingga dia dinasab oleh fi'il yang dihilangkan berupa kuffa ya.
Seakan-akan ketika kita mengatakan mah berarti kufa kafan gitu. Ya. Kufa kafan. Tinggalkanlah. Ya. Tinggalkanlah atau biarkanlah gitu. Ini sehingga mahnya ya, bukan penyakit mah, bukan ya, mah ya. Mah di sini dia ini pengganti dari kafan ya, pengganti dari kafan. Berarti kafan itu kan masdar ya, dia pengganti dari masdar yang dinasab oleh fiil yang mahdzuf. Sehingga kafan posisinya maf'ul mutlak. Mahnya juga terhitung sebagai maf'ul mutlak karena dia pengganti dari kafan. Nah, ini mengikut pendapat yang kedua gitu ya. Jadi maf'ul mutlak, jadi isim fiil dia adalah maf'ul mutlak, dinasab oleh fiil yang mahdzuf. Hal itu ketika diniatkan dari sisi isim fiil tersebut pengganti dari masdar. Ini merupakan madhabnya, pendapatnya Al-Mazini. Kemudian yang ketiga, yang jim yang ketiga tentang isim fiil, annaha fi mahalli raf'in bilibtidai. Bahwasanya isim-isim fiil itu dia berada pada posisi rafa. Kenapa dia berada pada posisi rafa? Dirofa oleh permulaan ya, karena sebagai mubtada gitu, rofanya dia karena sebagai mubtada. Wa ma ba'daha, dan lafadz yang setelahnya fa'ilun merupakan fa'il sadda masaddal khobara, sadda masaddal khobari ya. Dan lafadz setelahnya merupakan fa'il ya, merupakan fa'il baginya yang menempati tempatnya khobar. Karena dia dirofa oleh alif tidak, maka wal amilu ma'nawiyun, amilnya jenisnya amil maknawi. Sebagaimana mubtada amilnya amil maknawi. Wa hadza madhhabu Sibawayh. Ya, ini merupakan ya, wa hadza madhhabu Sibawayh. Ini merupakan madhabnya, pendapatnya Imam Sibawayh, bahwa isim fi'il dia punya posisi rofa sebagai mubtada. Rofa'nya dia karena sebagai permulaan, sehingga amilnya maknawi. Sedangkan kata yang setelahnya sebagai fa'il sadda masaddal khobar, fa'il yang menempati ya, tempatnya khobar. Ya, kita berikan contoh ya. Misalnya ada isim fi'il ya, hai hata ya, hai hata jauh ya, hai hata yang artinya ba'uda ya, hai hatal adlu misal ya, hai hatal adlu fi ya, fi zamanil fasadi gitu. Hayhatal adlu fi zamanil fasadi, jauh keadilan pada zaman yang penuh kerusakan ya. Artinya sulit mendapatkan keadilan ketika zaman yang ada merupakan zaman yang penuh kerusakan ya. Ini sebagai contoh saja ya. Maka i'rab dari hayhata ya, i'rab dari hayhata ya, i'rab dari hayhata ya, dia merupakan isim fi'il ya,
ismu fi'lin madin. Ya, dia ya hayhata itu isim fi'il madin bimakna ba'uda. Ya, bimakna ba'uda. Ba'uda. Ini makna dari hayhata. Maknanya adalah jauh gitu. Dia fi mahali raf'in. Nah, itu ya. Ditambahkan fi ya, fi mahali raf'in. Ya, dia berada pada posisi rafa sebagai apa? Ya, fi mahali raf'in mubtada'un. Itu mubtada'un. Ya, jadi hayhatanya dia isim fi'il madhi, maknanya ba'uda. Dia berada pada posisi rafa sebagai mubtada. Ya, sedangkan al-adlunya ya. Al-adlu ya tadi disebutkan, dan kata yang setelahnya dia sebagai fa'il sadda masaddal khobar itu. Sehingga al-adlu dia itu fa'il. Ya, fa'il bagi isim fi'il hayhata. Ya, fa'il bagi isim fi'il hayhata, sehingga dia rofa, tapi rofaknya dia karena sadda masaddal khobar. Fa'ilun sadda masadda, ya, sadda masaddal khobar. Ya, ya ini mengikut pendapat yang ketiga ya, bahwasanya isim fi'il ya, isim fi'il itu posisi rofa ya sebagai mubtada. Hayhata ismu fi'lin madin, dia isim fi'il madhi bimakna ba'uda, yang maknanya ba'uda fi mahalli raf'in, dia berada pada posisi rofa mubtada'un. Sedangkan al-adlu fa'ilun sadda masaddal khobari. Ya, al-adlunya dia fa'il sadda masaddal khobar. Ya, untuk sadda masaddal khobar sudah pernah kita singgung pada pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Ya, sehingga seakan-akan hayata ini ya gambarannya seperti isim mustaq gitu ya, seperti isim mustaq. Isim mustaq punya fa'il karena dia jumlah ismiyah, isim mustaqnya sebagai mubtada, fa'ilnya dia namanya fa'il tapi sadda masaddal khobar, yang seakan-akan dia mewakili khobarnya, tapi tidak disebut khobar karena hakikat dia sebagai fa'il dari isim mustaq tersebut ya. Sehingga hayhata bimakna ba'udah ya. Ketika sebagai isim mustaq maka ba'idun gitu ya. Nah, tinggal ditakwil saja. Ya, itulah tentang isim fi'il mengikut pendapat ketiga. Dia itu posisi rofa, rofaknya karena sebagai permulaan, sehingga kedudukan dia adalah mubtada. Itulah yang kelima. Ya, kemudian kita tambah satu lagi, yaitu as-su'alu sadisu, pertanyaan yang keenam. Hal yajtami'u fismin mabniyin wahidin shibahani fa'aktsaru. Apakah bisa terkumpul pada satu isim mabni dua penyerupaannya terhadap huruf atau lebih ya, dua atau lebih. Artinya pada satu isim mabni di situ ada dua penyerupaan ya terhadap huruf, atau bisa lebih dari dua ya. Apakah bisa gitu ya? Maka jawabannya na'am, al jawab na'am, iya.
qad yajtami'u fismin mabniyin wahidin shibhani fa aktsaru. Iya, terkadang pada satu isim mabni itu terkumpul dua penyerupaannya terhadap huruf atau lebih, ya, bisa lebih dari dua. Apa contohnya? Qaddomairi, yaitu seperti domir-domir, ya, seperti domir-domir. Fa inna fiha shibhan ma'nawiyan, ya, karena sesungguhnya pada domir-domir itu ada satu sisi penyerupaannya terhadap huruf dari sisi maknawi, ya, shibhan ma'nawiyan, ya, ya, sebagaimana disebutkan bahwasannya termasuk penyerupaan terhadap huruf yaitu wal maknawi, itu kan sibahnya sibah maknawi. Alasannya li anna takalluma, karena sesungguhnya at-takalluma yaitu si pembicara atau kata ganti orang pertama, wal khitaba dan yang diajak bicara atau kata ganti orang kedua. Ya, takallum bisa makna saya atau kami, khitab makna kamu, kalian berdua atau kalian banyak, itu khitab. Wal ghibah, ya, wal ghibah, ya, wal ghibah dan al ghibah, ya, ghibah itu kata ganti orang ketiga, ya, wal ghibah atau yang tidak hadir, ya, ya, sehingga domir itu garis besarnya dua, ya. Yang pertama yang hadir itu adalah takalum dan khitab, yang berbicara dan yang diajak bicara itu yang hadir, dan jenis kedua yang ghaibah yang tidak hadir atau kata ganti orang ketiga. Minal ma'anil lati tata'adda bil hurufi, ya, bahwasanya at-takallum, ya, al-khitab, al-ghaibah adalah termasuk makna-makna yang disampaikan melalui huruf, ya, termasuk makna-makna yang disampaikan dengan huruf atau melalui huruf. Wa fiha shibhun iftiqariyun, ya, maka di dalamnya ada shibh jenis kedua yaitu shibhun iftiqariyun, ya, ya, ini artinya tadi shibh pertama shibhan maknawiyan atau shibh maknawi, satu sisi. Yang kedua wa fiha shibhun iftiqariyun, ya, shibhun iftiqariyun, shibh dari jenis iftiqari, ya, karena shibhnya itu kan ada yang yaitu wakaf tiqarin usila, itu, ya, seperti yang membutuhkan kepada sambungannya. Li'anna kulla dhamirin, dengan alasan, ya, karena setiap dhamir atau kata ganti yaftaqiru iftiqaran muta'assilan ila ma yufassiruhu, ya, setiap dhamir itu membutuhkan, ya, secara hakiki, ya, yaftaqiru iftiqaran, secara hakiki dia membutuhkan kepada sesuatu yang menjelaskannya. Muta'assilan ila ma yufassiruhu, artinya dhamir itu membutuhkan kepada yang dirujuk oleh kata ganti tersebut, kepada marji dari kata ganti tersebut, ya. Ketika ada dhamir, ya, misalnya ini yufassiruhu, ya, dhamir al-ha'u, ya, dia butuh kepada marjinya yaitu ma, ya, yang merupakan mausul. Atau contoh yang gampang, Muhammadun talibun lahu kitabun, itu kan pakai lahu, pakai kata ganti, dia butuh kepada marjinya, ya. Muhammad seorang siswa, lahu kitabun, dia memiliki sebuah kitab, ya, di situ membutuhkan kepada
ya kepada yang menjelaskannya, yaitu yang menjadi marji dari kata ganti tersebut. Sehingga sebuah dhamir ya di sini dia punya dua sibah kan gitu ya. Sibah maknawi ya ada, sibah iftiqari juga ada. Artinya bukan cuma satu sibah saja kemiripan dia dengan huruf. Wa fiha sibhun wad'iyun ya, bahkan ada sibah yang lainnya pada dhamir itu, ada sibhun wad'iyun. Penyerupaannya dengan huruf dalam hal bentuknya gitu. Ya berarti tadi 2 ditambah 1 ini ya berarti 3. Kenapa? Fa inna aghlabadh dhamairi, karena yang namanya dhamir dominannya, kebanyakannya gitu, wudhi'a ala harfin au harfaini gitu. Dia dibentuk, maksudnya terbentuk ya atau tersusun pada satu huruf atau 2 huruf. Lahu misal gitu ya, lahu itu kan 1, dorob ta itu 1 kan gitu, dorob na itu 2 ya. Artinya apa? Punya kemiripan dari sisi bentuknya, itu punya kemiripan dengan huruf dorob ta ya. Ternyata domirnya cuma huruf ta, mirip seperti apa? Huruf gitu ya. Sehingga tidak harus isim yang menyerupai isim yang mabni karena dia menyerupai huruf harus cuma satu penyerupaan ya. Ya bisa jadi 1, bisa jadi 2, bisa jadi lebih dari 2 ya, seperti domair ya. Berarti di sini ada 3 sibah ya. Sibah apa saja? Yaitu pertama sibhun ma'nawiyun, kedua sibhun iftiqariyun, dan ketiga sibhun wad'iyun itu. Ya demikian mungkin ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita di dalam memahami penjelasan yang ada. Atas kekurangan yang ada, kesalahan yang ada ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.